Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama kali ya, dipakaikan pakaian oleh Allah Jalla wa'ala adalah Nabi Ibrahim. Jadi seluruh manusia dari Nabi Adam hingga kita nggak tahu sampai siapa ya, itu semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat. Ya. Kemudian yang Allah pertama kali pakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama menjelaskan karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya diantaranya adalah beliau dibuka pakaiannya, ya, dibuka pakaian, sehingga Allah berikan kemuliaan. Diantaranya adalah seperti itu. Kemudian diantara keutamaan yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah didatangi oleh tamu yang mulia, yaitu malaikat. Ya, jadi malaikat ini adalah menyerupai manusia, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang tujuannya adalah ingin ya memberikan peringatan kepada Nabi Lut alaihissalam pada saat itu ya. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ya. Hal ataka hadis Sudaifi Ibrahim al-Mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun ya. Nah, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada kemuliaan di mana beliau didatangi malaikat ya. Sampai-sampai beliau itu adalah memberikan makanan terbaik, sapi, diberikan daging sapi ya. Kemudian ternyata tidak dimakan ya, tidak dimakan ya, tidak dimakan oleh tamunya tadi ya, tidak dimakan karena adalah malaikat ini adalah tidak memakan daging ya, tidak makan daging. Kemudian diantara keutamaannya yang lain bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, Allah Ta'ala firmankan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, ya. Akan tapi beliau adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik, ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, semuanya menghormati Nabi Ibrahim karena keturunannya semua adalah berpuncak kepada Nabi Ibrahim, ya. Orang Yahudi keturunannya dari Nabi Ibrahim, orang Nasrani juga, ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid, ya. Seharusnya mereka adalah menjalani tauhid, tetapi karena terjadinya kesalahan-kesalahan sehingga mereka adalah menjadi menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian di antara keutamaan yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagian daripada perintah Nabi Muhammad untuk mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ajaran Nabi Ibrahim adalah begitu lurus, ya. Tadi firman-Nya yang ada di di kitab tersebut, "Summa awhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Kemudian Allah wahyukan kepada engkau Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, ya, agama yang hanif. Jadi kita umat Nabi Muhammad ya diperintahkan ya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena apa? Tauhidnya, dari segi tauhidnya. Nanti kita akan lihat bahwa setiap nabi dan rasul semuanya adalah ajarannya sama dari segi tauhidnya. Ya, dari segi tauhidnya. Sedangkan dari cabang-cabang syariatnya mereka berbeda-beda. Ya, ada yang sudah dihapus. Ya, yang sudah dihapus adalah tidak perlu kita mengikutinya. Ya, dan sedangkan yang sudah ditetapkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang harus kita ikuti. Kemudian di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah contoh terbaik dalam masalah al-wala dan al-bara. Ya. Bagaimana tidak, beliau mendebatkan daripada orang-orang pertama. Mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ya. Termasuk berhala-berhala. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu. Berhala itu adalah buatan-buatan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya.
Kemudian juga beliau mendebatkan daripada orang-orang yang menyembah ya berhala-berhala seperti planet-planet, ya, bintang-bintang, matahari dan sebagainya, ya, seperti itu. Sehingga Allah Azza wa Jalla ya mengabadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik ya di dalam Al-Wala dan Al-Bara dalam surah Al-Mumtahanah ya ayat yang keempat, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada yang Allah Jalla wa Ala abadikan ya terkait bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh terbaik seorang nabi dan rasul yang berlepas diri ya terhadap perkara-perkara tadi al-wara dan al-bala ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh terbaik dalam ketundukan terhadap perintah Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang begitu banyak dicoba oleh Allah dengan cobaan-cobaan yang begitu dahsyat ya. Adalah bapaknya pabrik pembuat berhala. Masya Allah. Bapaknya sendiri pabrik pembuat berhala ya. Orang tuanya sendiri. Kemudian begitu lahir ya disuruh tinggalkan Ismail ya. Begitu besar disuruh sembelih ya. Kemudian diusir dari tempatnya ya, dari kampung halamannya diusir beliau. Kemudian juga beliau dibakar ya. Tetapi semuanya beliau taat menjalaninya ya. Tidak ada pembangkangan terhadap cobaan-cobaan tersebut ya. Ini adalah begitu besarnya beliau menghadapi cobaan-cobaan tersebut ya. Kemudian juga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memberikan gambaran terbaik dalam realisasi tawakal. Jadi beliau ini ya ketika dibakar beliau tawakal ya kepada Allah dengan membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Dia serahkan cukup hanya kepada Allah yang menjadi sandarannya, sehingga Allah Jalla wa Ala perintahkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Allah perintah ya nar wahai api ya jadilah kamu itu ya bardan selamat ya, dingin wasalaman dan selamat ya. Jadi memang sifat api itu dua, selain dia panas dia menghancurkan. Coba kita bakar benda ya, selain benda itu panas benda itu akan hancur, sehingga Allah perintahkan api itu supaya menjadi bardan dingin wasalaman juga selamat ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Allah perintahkan qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan jadi juga kamu selamat ya, menyelamatkan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak ada yang luka, tidak ada yang hancur dengan api yang membakar dirinya. Tetapi ketika dalam keadaan seperti itu ya, dalam keadaan yang begitu mencekamkan, Nabi Ibrahim alaihissalam ya bertawakal, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah ya. Dia tidak takut, nanti bagaimana, tidak. Nah ini sehingga beliau adalah menjadi orang yang contoh terbaik manusia yang pertama kali sebelum Nabi Muhammad SAW mentawakalkan dirinya kepada Allah ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah ya bagian daripada keutamaannya, bagian daripada yang meninggikan tembok Ka'bah ya. Dan masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan beliau. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang beliau Nabi Ibrahim alaihissalam jalani selama hidupnya, yang mana agama beliau adalah agama yang lurus, sehingga dengan kelurusan tauhid dan akidahnya Nabi kita Muhammad SAW termasuk kita ya umatnya adalah diperintahkan untuk mengikuti daripada millah ya agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Mungkin ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa perkara ya yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah tadi seyogyanya seorang guru ya
mendoakan siswa-siswanya. Tadi dari sambutan yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ya, beliau mendoakan ini untuk para penuntut ilmu, termasuk kita yang berkumpul mengkaji daripada kitab beliau, kita akan mendapatkan doa beliau. Ya, semoga Allah membimbing engkau untuk taat kepadanya. Nah ini beliau Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan seyogianya adalah setiap dewan guru adalah mendoakan siswa-siswanya. Ya, kemudian juga pelajaran yang berikutnya kita mengetahui daripada perintah Allah, ya, menjauhi daripada larangan-larangan Allah, yaitu dengan mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, milah Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, ya, mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah, di mana beliau juga menjadi bapak daripada para nabi dan rasul. Ya, dan yang ketiga yang harus kita pahami bahwa tabiat, ya, karakter manusia diciptakan di muka bumi ini adalah tadi untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga jangan lepas dari hakikat diciptakannya manusia, ya, seperti itu. Mungkin itu saja, insyaallah taala, ya, kita akan lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang, masih dalam Muqaddimah Qawaidul Arba'ah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, dan kita semua senantiasa bertaubat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.